Namaku Rido. Biasa sih orang-orang di sekitarku memanggilku dengan sebutan Dodo. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pelataran kota Sumedang, Jawa Barat. Di umur 25 tahun, aku berpacaran dengan seorang gadis desa di tempatku. Karena dorongan dari orang tuanya untuk segera menikah, akhirnya aku menikahinya. Mungkin karena melihatku sudah mempunyai pekerjaan di bengkel. Seusai menikah, awalnya semuanya baik-baik saja pada umumnya. Bahkan sempat memberikan rumah bilik berukuran kecil untuk aku tempati bersama istriku. Namun setelah beberapa tahun menikah, sayangnya semua tak berjalan lancar. Aku dipecat dari pekerjaanku itu dengan alasan si pemilik bengkel sepi pelanggan. Hingga suatu ketika pernikahanku yang masih seumur jagung harus berakhir. Mertuaku yang dulu selalu murah senyum berubah memasang wajah sinis tiap kali memandangku. Terlebih ibu mertuaku yang mata duitan. Aku selalu dibuat pusing olehnya. Hingga suatu ketika mantan istriku meminta untuk berpisah dengan alasan penghasilanku yang selalu kurang. Dan benar saja, tebakanku itu hasutan dari ibu mertua. Pada titik tersebut, aku mencoba bersabar dengan situasi yang ada. Namun harga diriku terasa hancur saat dengan terang-terangan mantan istriku bersedia dijodohkan dengan pria kaya pilihan ibunya. Dengan berat hati aku menuruti keinginannya, walaupun hati kecilku berontak menolak karena kehadiran seorang anak dari pernikahanku itu. Walaupun sudah berpisah, aku tak lupa dengan darah dagingku yang sudah menjadi tanggung jawabku. Meski mendapat penolakan dari mantan istri dan mertua untuk aku bertemu dengan Putri. Setiap 2 minggu sekali, aku selalu menjenguk Putri, walaupun hanya memandangnya dari kejauhan. Uang dari hasil kerja serabutanku, aku kumpulkan untuk kuberikan ke Putri. Dan itu juga tidak bisa kuberikan langsung kepada ibunya. Hanya Pak RT yang bisa kupercaya untuk memberikannya. 1 tahun kemudian, aku terbangun dari tidurku oleh rasa lapar di malam hari. Mungkin karena hampir 1 hari perutku belum terisi makanan. Kehidupanku yang karut-marut tak karuan seakan hampa di dunia ini, tanpa pekerjaan dan uang untuk sekedar makan. Terlebih setelah berpisah dengan mantan istriku yang notabene matre luar biasa, aku pun memutuskan mengontrak sebuah kosan kecil berukuran 2x2 yang tak jauh dari kampung mantan istriku. Karena kupikir agar lebih dekat untuk sekedar bertemu dengan anak semata wayangku yang masih balita, perempuan berumur 3 tahun yang bernama Putri itu. Terdengar suara ketukan pintu, seketika aku tersadar dari tatapan kosongku karena ada seseorang yang mengetuk pintu kosan. Aduh, sialah, masa debt kolektor pinjol datang malam ini? Kok malam-malam sih? Ketusku dalam hati sedikit ketakutan, karena memang aku mempunyai tunggakan pinjol yang belum kubayar hampir selama 1 tahun, yang kupergunakan untuk biaya perceraian dan hidup sehari-hari. Aku pun bangkit berdiri melangkah mengedap-ngedap
Terlihat seseorang mengenakan daster dari balik pintu tersebut. Nafasku sedikit lega karena jelas itu bukan debt collector seperti kucurigaanku. Perlahan kubukakan pintu dan benar saja, tengah berdiri seorang wanita cantik dengan tubuh semok yang terlihat dari lekukan dari daster yang ia kenakan. Teh Ratih, ada apa teh? Ucapku tersenyum setelah yang ternyata adalah si pemilik kosan. Loh, maaf ganggu. Teteh mau minta tolong sama Dodo. Ucap Teh Rati tersenyum manis seperti biasanya. Tolong apa teh? Saya kira mau nagih uang kosan. Soalnya saya belum punya uang teh. Tanyaku karena memang aku sudah menunggak selama 3 bulan. Bukan itu kok Dok. Aku juga paham kok. Aku mau minta tolong Dodo bisa gantiin lampu yang mati di kamarku nggak? Teteh takut kalau gelap soalnya nggak bisa tidur. Ucap si pemilik kosan yang bernama Teh Ratih. Sedikit memohon karena memang di tempat kos itu hanya aku yang terlihat santai. Punya kesibukan. Dalam hatiku berkata, wah lumayan lah. Bisa kali kopi-kopi aja. Wah lumayan. Bisa kali kopi-kopi aja mah ya. Buat ganjal perut nih lapar. Liriku yang hat sambil berjalan membuntuti Teh Rati menuju rumahnya. Maaf teh, sebelumnya tidak apa-apa gitu kalau saya masuk ke dalam. Ucapku sedikit tak enak mengingat Teh Rati yang tinggal sekarang menjadi single parent. Juga seperti diriku, terlebih aku tahu Teh Rati hanya tinggal sendirian di rumahnya. Lalu kemudian Teh Rati menoleh menebar senyum ke arahku sambil memenggangi pintu yang hendak ia buka. Ya mau diapa-apain juga gak masalah. Sambil tersenyum Teh Rati menggoda Dodo. Seketika membuat lupa kalau saat ini sedang lapar dan malah berpikir kemana-mana. Maksud saya bukan seperti itu teh. Saya tuh takut nanti timbul fitnah aja. Saya laki-laki, teteh perempuan. Kalau ada setan gimana coba? Ucapku menggaruk kepala yang tidak gatal, membayangkan aku berduaan dengan Teh Rati di dalam kamar. Oh, nggak apa-apa tuh Dok, yuk masuk. Ucapnya sambil menyambar tanganku untuk masuk ke dalam rumahnya. Tanpa rasa canggung terhadapku dan tidak terpikir takut terjadi sesuatu denganku. Di dalam kamar yang gelap itu Teh Rati meletakkan bangku kecil agar aku bisa menjangkau lampu yang akan aku ganti. Lalu aku berdiri dengan memegangi lampu yang akan kuganti. Walaupun gelap, indera perasaanku tak bisa berbohong. Saat wajah Teh Rati yang begitu dengan memperhatikan bagian bawah perutku. Setelah di kamar menjadi terang, aku yang canggung dan sedikit malu, kemudian berbalik memunggunginya, membenarkan posisi si Joni yang tersendak melipat. Dan tanpa rasa bersalah, Teh Rati lalu menyuruhku menunggunya duduk di sofa ruang tamu. Tak lama Teh Rati menuju dapur membuatkanku segelas kopi dan sebungkus rokok jarum coklat. Oh ya, Dodo mau makan gak? Kebetulan Teteh tadi masak agak banyak. Ucap Teh Rati yang menunjuk makanan yang tersedia di atas meja makan. Teh, gak usah lah. Iya,
Boleh deh. Terati tersenyum lalu kembali melangkahkan kakinya menuju dapur untuk mengambilkanku sepiring nasi dan lauknya. Ini dok, silakan. Maaf ya, cuman seadanya. Ucapnya menaruh sepiring nasi dan ayam goreng di atas meja. Nampak dari aromanya saja sudah membuatku menelan ludah sendiri. Dan tanpa pikir panjang, aku pun kembali langsung meraih sepiring nasi itu, lalu melahapnya sampai habis tak tersisa. Ini sih lebih dari alhamdulillah teh, makasih ya. Udah repot-repot. Ucapku dengan mulut hampir tersumbal berisi makanan yang kulahap. Lahap bener Dodo teh makannya. Enak nggak dok? Apa mau nambah? Ucap Terati tersenyum menutup bibir merah dengan tangannya. Setelah melihatku makan seperti makan di latihan militer yang habis dalam hitungan menit. Iya enak banget teh. Enggak teh, segini juga udah kenyang, makasih ya. Ucapku menaruh piring kosong di atas meja. Jadi benar nih, gak mau nambah. Ucap Terati sambil membereskan piring kotor bekasku makan.